Pendiri Al Zaitun sebut banyak pejabat kena tipu janji elektoral dari Panji Gumilang. Ada, karena bayar listriknya paling mahal itu si Indramayu dari Al Zaitun, setahu gua. Ratusan juta, ada sekitar 170 juta, 150 juta per bulan ya. Bulan, iya. Ratusan juta. Penasaran nggak? Kan kita pengen lihat kan, gitu loh. Terus pembayaran PBB itu paling besar di situ. Nah itu yang membuat, oh berarti nyambung sama kepala gua pada saat itu. Karena kalau gua hitung-hitung jual beras jual apa kok nggak mungkin sampai segininya. Iya. Gua bakal sampai nanya, Syahidi masih segede ini gitu. Jadi siapa donaturnya, siapa yang ada aliran dananya dari mana dan kemana gitu kan? Itu anak yatimnya itu anak-anak mereka sendiri, tapi kepada Departemen Sosial atau Kementerian Sosial itu distatuskan anak yatim piatu, nggak ada bapak. Itu kan nipu namanya. Terus dia minta-minta di Alfamaret ya. Oh, yang kotak-kotak orang mau masuk Alfa dikasih amplop kosong, nanti setelah keluar harapannya ada isinya, atau di kantor-kantor, di masjid-masjid kantor gitu kan, atau di mobil-mobil, atau yang keliling-keliling pakai halo gitu kan. Itu semua anak buahnya Panji Gumilang itu. Oke, kadang-kadang banyak orang misalnya dari Timur Tengah. Gue pernah sih orang Timur Tengah tuh nyumbang masjid, dibikinin masjid apa, tapi jelas kan itu. Dan masjidnya nggak sampai fantastis. Nggak sampai super ya, masjid ya ukuran 1000 atau mungkin 500 meter, 500 meter persegi. Ini besar sekali, makanya gue sempet, tapi kan gue nggak sopan kalau nggak mungkin saya uang segini. Gue cuma berpikir, ini uang banyak banget, ini luar biasa. Kalau cuma dari murid nggak dapat, harus ada core bisnis. Nah core bisnisnya apakah punya pabrik? Misalnya kayak, lo kamu nggak lihat tuh saya punya tambang minyak? Oh baru masuk akal, tambang minyak. Atau saya punya batu bara kan gitu. Pada saat itu sih saya lihat sih cuman ya sawah-sawah, nanam-nanam. Memang sawah yang organik ya lebih mahal daripada sawah biasa. Tapi nggak segitunya. Dilalahnya hari kemarin gua tuh baca, oh ada ya rekening sekian 280 rekening, hampir 300 rekening atas nama beliau juga yang membuat PPATK sampai bekukan. Dibohongin aja, makanya dia sering bikin acara-acara yang megah-megah gitu ya. Dihadiri orang banyak 40.000 itu kan campur. Ada orang tani, orang umum, orang tua murid. Nggak pure anggota NII. Anggota NII-nya tinggal 15 ribuan deh. Pendidikan itu akhirnya nggak jadi tujuan utama, nggak jadi program utama. Hanya sebuah pencitraan aja. Akhirnya nggak diurus betul-betul. Buktinya santri-santrinya belum bisa praktis Arab dan Inggris bagaimana di kantor atau pesantren-pesantren yang baru. Hafal Quran mana yang hafal Quran boleh Anda periksa. Jadi nggak berjalan akhirnya karena faktor Pak Panjinya gitu, hanya dipakai pencitraan aja untuk cari uang, cari politik dan sebagainya gitu. Panji Gumilang ini sudah lepas kontrol kalau menurut saya. Dia sudah lepas kontrol dari keyakinan-keyakinan itu, dan mungkin saja ini bagian dari marhalah, bagian dari tahap-tahap perjuangan dia untuk memecah belah masyarakat. Bisa saja. Karena apapun di mata orang-orang yang punya keyakinan takfir ini, itu biasanya dengan atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Artinya pelanggaran agama pun merasa itu diperintah oleh Tuhan. Artinya dia mengeluarkan pernyataan Al-Quran bukan kalamullah dan sebagainya. Ini mungkin bagian dari upaya gerakan-gerakan mereka untuk memecah belah masyarakat, yang setelah terpecah belah masyarakat, semua tujuan-tujuan politik NII akan mudah untuk diwujudkan. Nah inilah tugas daripada aparat intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen BAIS ataupun intelijen dari BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Dan ini sudah sangat gampang sekarang karena ada PPATK. Dari data PPATK, walaupun tadi jubir PPATK tidak menjelaskan secara gamblang, karena PPATK memang tidak boleh membuka apa yang dia dapat kepada publik. Tetapi penyidik Polri ataupun penyidik lainnya, begitu laporan informasi dari PPATK sampai kepada penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan hukum sesuai hukum acara yang berlaku. Pertanyaan saya, Saudara Panji Gumilang ini agendanya apa? Saya juga bingung ke dia. 2002 MUI punya penelitian, sudah ditemukan fakta-fakta yang kemudian tidak diproses hukum. Kenapa hari ini Panji tidak teriak di media sosial? Ini ada apa? Justru saya khawatir nih, kita ini terjebak dengan permainan Saudara Panji Gumilang.
Pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Imam Supriyanto mengatakan banyak pejabat yang dibohongi oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang mengenai jumlah pengikut yang bisa menjadi dukungan elektoral. Imam mengatakan Al Zaitun pada masa keemasannya memang memiliki banyak pengikut dan sumber dana yang melimpah, tapi seiring waktu kekuatan Al Zaitun mereda. Paling pengikutnya tinggal 10 ribuan, enggak signifikan seperti dulu yang hampir 1 jutaan zaman saya, dulu petugas hampir 250 ribu, ucap Imam dalam acara Gaspol ditayangkan Rabu 5 Juli 2023. Kalau sekarang enggak lah, dibohongi sajalah, sambung dia. Imam mengatakan untuk mengelabui para pejabat, Panji Gumilang sering membuat acara pengumpulan massa bercampur dengan petani, para murid, dan orang tua murid. Imam juga mengatakan strategi Panji Gumilang mendekati pejabat adalah untuk masuk ke sistem pemerintahan agar bisa mewujudkan negara Islam Indonesia.